Hai, saya Agus Setiawan dan kembali lagi dalam rangkaian video Think Your Life, Achieve Your Goal. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana goal setting yang membuat Anda sangat semangat dan membuat Anda sangat ingin mencapainya. Seringkali kita goal setting, kita buat goal. Apa yang terjadi setelah kita buat goal atau resolusi? 2 bulan kemudian kita udah lupa sama resolusi kita. Kita sudah lupa dengan goal kita. Nah, ini ada rumus bagaimana kita menyusun sebuah goal yang bisa membuat kita semangat dan membuat kita mau melakukannya untuk mewujudkan goal ini. Nah, sebuah goal itu harus mengikuti singkatan dari SMARTER. Oke, mari kita bahas satu persatu. S ini adalah spesifik. Spesifik. Spesifik berarti Anda harus membuat sebuah goal yang jelas banget spesifik. Contohnya, saya ingin menurunkan berat badan, itu tidak spesifik. Saya ingin menurunkan berat badan, saya menurunkan berat badan 10 kg, itu spesifik. Oke? Nah, jadi semakin spesifik, semakin bagus. Contoh spesifik, misalkan Anda ingin membeli rumah atau Anda ingin membeli apartemen. Nah, saya ingin membeli sebuah apartemen 2 lantai dengan 3 kamar tidur seluas 170 meter persegi yang menghadap ke utara dengan harga sekian. Nah, itu spesifik. Oke? Jadi semakin spesifik, dengan Anda membuat sebuah goal yang spesifik, Anda akan semakin jelas dan Anda akan mau bergerak ke sana. Oke. Saya ingin membeli sebuah rumah atau saya membeli sebuah rumah. Ya, rumah yang seperti apa? Gak jelas, betul? Semakin jelas, semakin Anda termotivasi. Kemudian M adalah measurable. Measurable berarti terukur. Measurable. Apa yang Anda masukkan ke dalam goal Anda harus ada ukurannya. Mungkin tidak setiap goal harus ada ukurannya, tapi begitu Anda memasukkan ada ukuran yang jelas, maka terukur, maka Anda akan semakin termotivasi. Contohnya, menurunkan berat badan 10 kg, itu terukur. Ada nih 10 kg. Contoh yang tidak terukur adalah saya mau menabung. Oke? Itu berapa? Saya mau menabung 10% dari penghasilan saya setiap bulan untuk investasi. Nah, itu jelas, itu terukur. Oke, ada 10%-nya. Saya ingin menyehatkan tubuh saya, itu tidak jelas. Nah, saya ingin olahraga setengah jam setiap hari. Nah, itu yang lebih terukur. Oke, A di sini adalah actionable. Actionable berarti Anda harus membuat sebuah kalimat yang membuat Anda action. Jadi, contohnya, saya ingin mengembangkan diri. Itu tidak jelas. Itu juga bukan sebuah kalimat yang actionable. Oke? Saya membaca, ya, membaca itu adalah action, ya, kata kerja. Saya membaca satu buku 30 menit sehari. Ya, saya membaca 30 menit sehari, seperti itu. Itu adalah actionable. Jadi jangan membuat sebuah goal yang ambigu. Ya, saya semakin hari semakin sehat. Itu adalah sebuah kalimat, bukan sebuah goal. Goal itu saya berolahraga setiap hari, setengah jam sehari. Itu adalah sebuah kalimat yang action, ada berolahraga, ya, ada kata kerjanya dan ada measurable-nya, ada spesifiknya. Oke. Kemudian R ini adalah risky, berarti Anda harus membuat sebuah goal yang membuat Anda merasa kalau Anda tidak tercapai, ada yang harus dipertaruhkan, ada hal yang harus Anda korbankan, sehingga kalau tidak tercapai itu hal yang harus Anda korbankan ini adalah sesuatu hal yang sangat sakit buat Anda. Sangat tidak ingin Anda korbankan. Kalau Anda gagal, maka ini akan terkorbankan. Anda tidak mau itu, maka Anda akan terus bergerak maju. So, Anda bikin sebuah goal yang risky. Kalau tidak risky, maka goal itu akan biasa saja. Anda merasa bahwa, well, ya nggak apa-apa lah, saya tinggal tunggu waktu aja tercapai kok goal saya. Itu tidak risky. Oke? Risky membuat Anda harus bertarung lebih baik. Anda harus memberikan semua perhatian Anda, semua fokus Anda. Kalau tidak, ini akan berbahaya buat hal yang saya sayangkan, maka itu adalah goal yang bagus, risky. T adalah time bound. Time bound ini berarti Anda memberikan kejelasan waktu. Kejelasan waktu bisa jadi merupakan
batasan waktu, mati garis ya, deadline, atau time bound ini berupa dilakukan berapa kali karena itu adalah kebiasaan. Atau dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa. Dilakukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu adalah time bound. Oke, jadi misalkan kalau Anda mau membuat goal, oke, saya ingin membeli sebuah apartemen tanggal paling lambat ya. Saya ingin membeli sebuah apartemen, harus spesifik, 2 lantai, 3 kamar tidur, seluas ini, itu spesifik. Dengan harga sekian miliar, itu spesifik. Dan saya akan membelinya paling telat tanggal sekian-sekian, tahun sekian-sekian. Oke, itu berarti ada time bound-nya. Atau saya ingin membaca setengah jam setiap hari selama 60 hari ke depan. Jadi time bound-nya jelas. Oke. E adalah excited. Apakah goal Anda adalah goal yang membuat Anda excited, atau sebenarnya goal Anda adalah goal yang Anda ikut-ikut orang lain? Dia punya goal seperti ini. Oke, bagus deh. Ayo kita bikin goal ini. Ayo saya juga bikin goal ini. Dan apakah itu membuat Anda semangat? Belum tentu. Goal yang membuat Anda excited nggak mesti harus besar. Goal yang membuat Anda excited bukan sebuah goal yang kayak Anda, misalkan Anda baru mulai berbisnis, Anda bilang goal Anda mau Ferrari. Oke, Anda mau beli Ferrari. Apakah itu bikin Anda excited? Mungkin malah bikin Anda stres. Oke, excited itu hal yang sederhana, nggak mesti hal yang mewah. Misalkan ada seorang pengusaha yang luar biasa yang dia menjadi sukses sekarang itu karena waktu dia mau memulai bisnisnya, dia menggadaikan perhiasan neneknya. Dan dia berkomitmen untuk mengembalikan perhiasan neneknya kepada dia, dan juga mengembalikan lebih banyak lagi membahagiakan neneknya. Very simple, motivasi yang sangat sederhana, tapi dia sangat-sangat excited. Itu yang lebih penting. Jadi jangan excited itu adalah sesuatu yang membumi, yang paling cocok buat Anda. Jangan ikut-ikut orang lain. Excited adalah sebuah goal yang personal dan bermakna buat Anda. Dan R adalah relevan, oke? Relevan dengan musim hidup Anda. Mungkin Anda sekarang baru mulai berbisnis atau baru mulai berkarir, maka relevan sekali buat Anda untuk all out. Atau mungkin Anda sekarang pada musim di mana Anda sedang ingin memberikan perhatian kepada anak Anda. Bukan lagi Anda bisa kerja lembur-lemburan. Nah, itu tentu punya goal yang berbeda. Anda adalah seorang ibu rumah tangga yang masih hamil. Itu pasti punya goal yang berbeda karena tidak relevan kalau Anda akan berolahraga lari setiap hari setengah jam. Lain ceritanya itu. Oke? Atau Anda adalah seorang ibu yang baru melahirkan, tentu punya goal yang berbeda. Jadi kita harus relevan dengan situasi kehidupan kita. Musim apa yang sedang kita jalankan dalam kehidupan kita, kita buat goal yang selaras dengan hal itu. Oke? Nah, sudahkah goal Anda tersusun dengan formula Smarter ini? Anda bisa pelajari goal Smarter ini lebih jelas lagi di video saya di kurikulum Bank Mandiri. Bagaimana menyusun kurikulum Bank Mandiri? Anda bisa lihat linknya di atas ini sehingga Anda bisa mendalami lebih dalam lagi. Oke? Berikutnya, video selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana Anda bisa membuat kejelasan prioritas mana, goal mana yang harus Anda prioritaskan terlebih dahulu. Ini adalah sebuah teknik yang saya pelajari belasan tahun yang lalu dan terus membantu saya untuk membangun kejelasan dalam hidup saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat untuk subscribe dan nyalakan notifikasi sehingga setiap video saya bisa memberikan dampak positif dalam hidup Anda. Sukses selalu untuk Anda dan sync your life, achieve your goal.